Makanya ada wartawan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal, jadi orang salah persepsi. Jadi Tuan Ciptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah terus jadi Pak Hasto marah-marah sama saya dah gitu. Tapi ya itu sih resiko lah ya. Wahai Ibu Rifka Ciptaning, Anda itu tak tahu diri. Anda itu tak sadar diri. Anda itu kelewatan. Anda itu keterlaluan. Anda itu tak tahu berterima kasih. Saya melihat beberapa hari belakangan ini Anda begitu getol menyerang pemerintah di publik. Ibu Rifka Ciptaning ingat, bertahun-tahun kami masyarakat awam ini yang membela Anda. Anda dituding-tuding sebagai bibit kebangkitan PKI di Indonesia. Kami ini yang bertahun-tahun memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait diri Anda. Kami ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa anak PKI bukanlah PKI. Dan kami ini yang bertahun-tahun membela Anda. Ada beberapa vaksin. Jadi yang mana? Yang akurat nih, apa dasarnya yang mahal paling bagus? Terus dikasih yang orang miskin yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Saya sempat menantang debat terbuka dengan Komisi 9. Kenapa? Nah, Bu Neti anggota Komisi 9 itu sempat diskusi H-2 sama saya, mendukung. Nah, tiba-tiba H-1 kelagak sok pahlawan bilang, saya anti vaksin. Nah, itu harusnya dipasalkan itu sama Prof. Bisa. Loh, kenapa? Memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin ini. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Okay. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Oke, iya. Jadi intinya kita lihat ya Pak Ustadz ya, bagaimana negara Islam yang lain ya, kita solidaritas. Ya. Pejabat dulu yang disuntik di ACC, terus Pak Presiden yang pertama kali. Habis itu minta gratis di ACC, masih komplain lagi. Uji keamanan, keluar. Komplain lagi. Bahwa vaksin itu asli. Sebelum dibuka boxnya itu kan sudah ditunjukkan. Boxnya itu box vaksin Sinovac dan flakonnya juga flakon Sinovac. Alat suntiknya, alat suntik untuk menyuntik itu biasa kita bilang spade, bahasa Indonesianya itu adalah spade setengah cc untuk vaksin. Dan yang disuntik itu bukan vitamin C, karena kalau vitamin C disuntikkan intramuskuler di otot itu pedih sekali. Mungkin Bapak Presiden akan teriak. Tapi itu sama sekali tidak terasa sakitnya, Bapak Presiden bilang gitu. Saya Dr. Amir Syah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sebelum melakukan vaksinasi dan setelah melakukan vaksinasi, saya dalam kondisi sehat walafiat, yaitu vaksinasi COVID-19 ini merupakan satu ikhtiar yang nyata dalam rangka untuk menyehatkan umat. Bilang aku jadi temenan kadrun lah apa, karena menolak ini macam-macam lah anak PKI yang musuh kadrun jadi teman kadrun. Itu kan yang orang yang mengambil persepsinya macam-macam. Makanya ada wartawan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal, jadi orang salah persepsi. Jadi Tuan Ciptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah terus jadi Pak Hasto marah-marah sama saya dah gitu. Tapi ya itu sih resiko lah ya. Ada beberapa vaksin. Jadi yang mana? Yang akurat nih, apa dasarnya yang mahal paling bagus? Terus dikasih yang orang miskin yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Jadi yang mana?
yang akurat nih, apa dasarnya yang mahal paling bagus, terus dikasih yang orang miskin yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Sekarang Ciptaning itu siap didenda apapun, jadi aneh orang. Aku sih biasa lah, pro kontra itu biasa. Nanti juga bisa menganalisa sendiri, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, itu aja. Udah dikasih gratis, saya masih ribet ini gitu loh. Di bulan Maret April pada komplain katanya influencer pariwisata, ya kan? Terus yaudah di PSBB komplain lagi. Terus habis itu dikasih lagi ada mengenai apa namanya kemarin tentang vaksin, datang ternyata vaksin harus uji keamanan, harus yang namanya di ACC. Terus Komisi 9 bilang pejabat dulu yang disuntik di ACC. Terus Pak Presiden yang pertama kali, habis itu minta gratis di ACC, masih komplain lagi, uji keamanan keluar, komplain lagi. Jadi gini, ini udah dikasih gratis, uji keamanan udah keluar, ini maunya gimana? Kalau kita mau kayak gini terus, yang ada kita nggak kelar-kelar ini, yang ada nakesnya nih. Kalau para teman-teman masih komplain, bisa dicek itu 118, ditanya ICU-nya itu penuh semua. Pusing ini para nakes karena ICU-nya penuh gara-gara gejala berat. Ingat, kalian itu menganggap COVID tidak mengerikan. 80% memang ringan, tetapi apa? 20% gejalanya berat. 20% dari 270 juta bisa kena dan berat. Harapannya dengan vaksin ini kita bisa kelar, tahan 15 bulan, vaksinasi kelar 15 bulan, tapi tetap patuh protokol terus, kita cepat kelar. Nah, kedua, untuk komen saya Bu Ripka, gini, saya sempat menantang debat terbuka dengan Komisi 9. Kenapa? Lah Bu Neti, anggota Komisi 9 itu sempat diskusi H-2 sama saya, mendukung. Nah, tiba-tiba H-1 kelagak sok pahlawan bilang, saya anti vaksin. Nah, itu harusnya dipasalkan itu sama Prof. Bisa. Loh, kenapa? Loh, dia menanyakan 3 hal yang paling aneh. Dia menganggap Sinovac nggak bagus, barang rongsokan katanya. Padahal PM Singapura pengen beli Sinovac. Terus kedua dia bilang nggak ada uji keamanan, sudah keluar Bio Farma, guru besar yang ngomong. Ketiga bilang bisnis, orang gratis. Jadi gini, kalau mau nolak konsisten, dari Maret kayak akun-akun konspirasi gitu loh. Jangan H-1 muncul kayak berlagak sok pahlawan, ngancurin skema vaksinasi. Ketiga, kita apresiasi Pak Jokowi. Kenapa? Ini permintaan dari rakyat. Ayo dong Presiden disuntik. Ternyata ketika divaksin, lihat komennya. Itu isinya air, vitamin C. Itu dalam hati saya bilang, buset. Itu yang nyuntik profesor loh, guru besar yang nyuntik sampai tangannya gemeter. Itu nyuntik orang, masa profesor berani nyuntikin air tuh? Wah, kamu tuh orang-orang tuh kayaknya udah absurd semua fitnah-fitnahnya ini. Yang keempat, ini saya berharap banget sama Wamenkumham, tolong disampaikan ke guru besar kami semua juga, Prof. Mahfud, yang ditindak itu adalah kepala yang menyebarkan hoax. Tindak aja semua orang-orang seperti ini. Kenapa? Kita perlu cuma 15 bulan, ini semua kelar. Dan seluruh media internasional itu apresiasi tindakan vaksin kita. Ya. Karena Presiden Jokowi itu kan kalau nggak salah bisa direvisi ya Kak Rosi, adalah orang pertama yang menerima Sinovac. Dan itu membuat Singapura ingin beli Sinovac. Pejabat kita pengen beli Pfizer. Inilah saya bilang, rumput tetangga selalu lebih hijau. Singapura beli Sinovac karena safety, kita pengen beli Pfizer karena efikasi. Jadi di sini yang saya bilang, ini udah dikasih gratis, nggak usah ribet. Wah, udah aman gitu loh. Kalau saya ribet nih, Dokter Tirta nih, lapangan keliling 17 kota, 1.500 relawan teman-teman saya. Kalau saya kenapa-kenapa, baru sampean panik. Jadi saya makan enak masih bisa ngegas. Izin Prof itu Prof. Ketika mempertimbangkan suatu vaksin, kita juga tidak hanya mempertimbangkan efikasi, tetapi juga keamanan. Ya. Ini saya konteksnya dengan membandingkan dengan vaksin lain, karena banyak dari kita ini menolak dan menganggap Sinovac ini jelek karena sudah mendengar misalnya, oh Pfizer itu 90 nih, Moderna ini 95 misalnya gitu. Itu yang kemudian menjadi pembanding. Pfizer itu KIPI-nya bisa sampai 4%, sementara Sinovac itu nggak sampai 1%, ya 0,1% bahkan. Artinya apa? Ketika efikasi tinggi, belum tentu keamanannya juga pasti tinggi. Itu yang menjadi pertimbangan gitu ya. Dan kebetulan untuk vaksin-vaksin yang Pfizer dan Moderna ini platformnya berbeda. Platformnya adalah menggunakan mRNA yang ini merupakan teknologi baru. Dan sampai saat ini di dunia itu nggak ada vaksin yang menggunakan teknologi ini yang sudah license. Ini video untuk Ibu Ripka Ciptaning. Wahai Ibu Ripka Ciptaning,
Anda itu tak tahu diri. Anda itu tak sadar diri. Anda itu kelewatan. Anda itu keterlaluan. Anda itu tak tahu berterima kasih. Saya melihat beberapa hari belakangan ini Anda begitu getol menyerang pemerintah di publik. Ibu Rita Ciptaning, ingat, bertahun-tahun kami masyarakat awam ini yang membela Anda. Anda dituding-tuding sebagai bibit kebangkitan PKI di Indonesia. Dan bertahun-tahun juga Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo itu dihina, dihujat, dicaci maki, difitnah PKI karena keberadaan Anda juga di PDI Perjuangan. Karena keberadaan Anda juga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kami ini yang bertahun-tahun membela Anda. Kami ini yang bertahun-tahun memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait diri Anda. Kami ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa anak PKI bukanlah PKI. Keturunan PKI bukanlah PKI. Itu yang diajarkan oleh guru bangsa, yaitu Gus Dur. Sehingga kami berjuang memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat terkait diri Anda bahwa Anda bukan PKI meskipun orang tua Anda adalah PKI. Bertahun-tahun Presiden Republik Indonesia citranya buruk di mata masyarakat. Citranya kotor di mata masyarakat. Dan Anda itu salah satu indikator kenapa Presiden Jokowi itu citranya buruk di mata masyarakat. Karena keberadaan Anda dalam tubuh PDI Perjuangan. Karena keberadaan Anda di DPR RI. Dan kami ini yang bertahun-tahun membela Anda. Catat itu. Sadar enggak Anda? Anda